Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika Nabi Muhammad SAW baru dilahirkan, beliau disusui terlebih dahulu oleh ibunda beliau, Siti Aminah, selama beberapa hari. Setelah itu, sesuai kebiasaan masyarakat Arab pada masa itu, bayi yang baru lahir tidak hanya disusui oleh ibu kandungnya, tetapi juga oleh seorang wanita dari pedesaan yang menjadi ibu susuan. Wanita pertama yang menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ibunya adalah Suwaibah, seorang budak perempuan milik Abu Lahab. Ketika mendengar kabar kelahiran keponakannya, Abu Lahab sangat bergembira. Karena rasa gembira itu, ia membebaskan Suwaibah dan memintanya untuk menyusui Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih bayi. Meskipun Abu Lahab kelak menjadi salah satu penentang paling keras terhadap dakwah Rasulullah SAW, pada saat kelahiran beliau ia menunjukkan kebahagiaan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa karena kegembiraannya membebaskan Suwaibah dan mengizinkannya menyusui Rasulullah SAW, Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa setiap hari Senin, hari kelahiran Nabi SAW, meskipun ia tetap kekal di dalam neraka karena kekafirannya. Setelah beberapa waktu disusui oleh ibunya, kemudian oleh Suwaibah, Rasulullah SAW kemudian disusui oleh seorang wanita mulia dari Bani Sa'ad, yaitu Halimah As-Sa'adiyah. Di perkampungan Bani Sa'ad itulah Rasulullah kecil tumbuh dalam kehangatan pelukan Halimah dan suaminya. Halimah bukan sekadar ibu susuan, ia adalah sosok yang dengan tulus mencurahkan cinta, perhatian, dan perlindungan kepada Muhammad kecil. Ketika Muhammad SAW menginjak usia sekitar 4 tahun, terjadi sebuah peristiwa luar biasa yang menunjukkan keistimewaan beliau, yakni peristiwa pembelahan dada Nabi SAW. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda kenabian yang menakjubkan sejak masa kanak-kanak beliau. Ketika Muhammad SAW kecil sedang bermain bersama anak-anak sesusuan lainnya, tiba-tiba malaikat Jibril datang menghampiri beliau. Jibril kemudian membaringkan Rasulullah SAW, membelah dadanya, dan mengeluarkan jantung beliau. Dari jantung itu, Jibril mengambil satu bagian berwarna hitam, lalu berkata, "Inilah bagian setan yang ada pada dirimu." Bagian itu kemudian dibuang sebagai simbol pembersihan dari segala bisikan dan godaan setan. Setelah itu, jantung Rasulullah SAW dicuci dengan air Zam-Zam di dalam sebuah bejana yang terbuat dari emas, hingga benar-benar bersih dan disucikan. Jantung tersebut kemudian dikembalikan ke tempatnya, dan dada beliau dijahit kembali dengan rapi, sebagaimana semula. Peristiwa agung ini meninggalkan bekas pada tubuh Rasulullah SAW. Bekas tersebut pernah disaksikan langsung oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau telah dewasa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Aku masih melihat bekas jahitan di dada Rasulullah SAW. Sebagai pelayan setia Rasulullah selama bertahun-tahun, Anas memang dikenal sebagai sahabat yang paling mengetahui detail kehidupan Nabi SAW, termasuk tanda-tanda fisik yang melekat pada beliau. Peristiwa pembelahan dada itu disaksikan langsung oleh anak-anak yang sedang bermain bersama beliau SAW. Melihat kejadian itu, mereka merasa sangat takut. Dengan panik mereka berlari pulang untuk memberitahu Halimah karena mengira Muhammad kecil telah wafat. Mendengar kabar mengejutkan itu, Halimah langsung diliputi kecemasan. Bersama suaminya, ia bergegas mencari Muhammad SAW kecil. Mereka menemukannya dalam keadaan sadar, namun wajahnya tampak pucat dan berbeda dari biasanya. Bekas pembelahan di dada beliau pun masih terlihat jelas. Melihat kondisi Muhammad SAW kecil yang tampak lemah dan pucat, kekhawatiran Halimah semakin besar. Ia takut terjadi sesuatu yang tak diinginkan pada anak yang begitu ia cintai. Dengan hati yang berat, Halimah akhirnya memutuskan untuk mengembalikan Rasulullah SAW kepada ibunya, Aminah, demi menjaga keselamatan beliau dan menenangkan hatinya sebagai seorang ibu susuan. Maka, sejak saat itu, pada usia sekitar 4 tahun, Nabi Muhammad SAW kembali ke pangkuan ibunda tercinta, Siti Aminah, dan mulai menjalani masa kecilnya di Makkah. Peristiwa pembelahan dada tersebut menjadi bukti nyata
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pilihan yang disucikan lahir dan batinnya oleh Allah sejak usia dini. Setelah kembali dari perkampungan Bani Sa'ad, beliau diasuh dengan penuh kasih sayang oleh ibundanya, Aminah binti Wahab. Dalam pelukan lembut sang ibu, Nabi Muhammad SAW tumbuh sebagai anak yang tenang, cerdas, dan penuh akhlak mulia. Beliau hidup bersama ibunya hingga mencapai usia sekitar 6 tahun. Suatu ketika, Aminah mengajak putra tercintanya, Muhammad SAW kecil, untuk melakukan perjalanan ke Madinah. Bersama mereka turut serta pengasuh setia beliau, Ummu Aiman. Perjalanan ini dilakukan untuk bersilaturahmi dan mengunjungi keluarga dari Bani Najjar, kerabat dari garis ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki hubungan darah dengan penduduk Madinah. Jadi, buyut Nabi, Hashim bin Abdi Manaf, pernah menikah dengan seorang wanita dari Bani Najjar bernama Salma binti Amr. Dari pernikahan itulah lahir Abdul Muthalib, kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keluarga dari keturunan Salma binti Amr inilah yang dikunjungi oleh Aminah dan Muhammad kecil Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di Madinah, Aminah, Muhammad kecil Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Ummu Aiman tinggal di sana selama kurang lebih 1 bulan. Setelah selesai bersilaturahmi, Aminah dan putranya yang masih kecil pun bersiap kembali pulang ke Makkah. Namun, di tengah perjalanan pulang, tepatnya di sebuah tempat bernama Al-Abwa, musibah besar pun terjadi. Di tempat sunyi itulah Aminah mendadak jatuh sakit. Rasulullah SAW kecil tidak mampu berbuat apa-apa. Beliau hanya dapat menyaksikan ibunya semakin melemah dari hari ke hari, hingga akhirnya ibunda Aminah wafat di hadapan beliau SAW di sebuah tempat yang jauh dari kerabat, bukan di Makkah dan bukan pula di Madinah. Betapa berat ujian ini bagi Muhammad SAW kecil. Dalam usia yang masih sangat belia, beliau sudah harus menghadapi kehilangan sosok yang paling mencintainya. Tidak ada sanak, tidak ada saudara. Yang tersisa hanyalah duka dan kesepian yang menghampar di tengah gurun yang sunyi. Sejak saat itu, pada usia 6 tahun, Rasulullah SAW menjadi seorang yatim piatu. Ummu Aiman yang menyaksikan peristiwa memilukan tersebut berusaha menahan tangisnya. Ia tidak tahu kalimat apa yang pantas diucapkan kepada seorang anak kecil yang kini sendirian di dunia. Namun ia menguatkan hati. Dengan penuh kesabaran, ia menggali liang kubur di tanah Abwa, lalu menguburkan Aminah dengan tangannya sendiri. Setelah itu, ia menggendong Muhammad SAW kecil dan memulai perjalanan pulang menuju Makkah. Sepanjang jalan, air mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetes perlahan, jatuh di atas pasir gurun yang sepi. Beliau belum sepenuhnya memahami makna takdir, tetapi hatinya merasakan satu hal dengan pasti. Ibunya telah pergi untuk selamanya. Inilah jasa besar Ummu Aiman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebuah jasa yang tidak pernah beliau lupakan sepanjang hidupnya. Bahkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dewasa, beliau terus menyambung hubungan dengan Ummu Aiman, memberinya perhatian, nafkah, dan penghormatan layaknya kepada ibu kandung. Rasulullah SAW pernah bersabda, Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku. Ummu Aiman, seorang wanita berkulit hitam yang berasal dari Habasyah, pada awalnya adalah budak milik Aminah, ibu Rasulullah SAW. Setelah Nabi SAW dewasa, beliau memerdekakan Ummu Aiman sebagai bentuk penghormatan kepada wanita yang telah merawat dan mencintainya sejak kecil. Bukan hanya itu, Rasulullah SAW kemudian menikahkan Ummu Aiman dengan anak angkat beliau, Zaid bin Haritsah. Dari pernikahan tersebut lahirlah Usamah bin Zaid, panglima perang termuda dalam sejarah Islam dan salah satu pemuda yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Inilah akhlak mulia Nabi SAW. Beliau tidak pernah melupakan kebaikan orang-orang yang telah berjasa kepadanya. Bagi beliau, kebaikan sekecil apapun selalu layak dibalas dengan penghormatan, cinta, dan doa. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, peristiwa wafatnya Aminah di Abwa menjadi luka pertama yang begitu dalam bagi Rasulullah SAW. Bahkan bertahun-tahun kemudian, ketika beliau telah diangkat menjadi Rasul,
kenangan itu masih membekas kuat di hatinya. Setiap kali melewati Abwa, tempat ibundanya dimakamkan, beliau menangis terseduh-seduh karena rindu pada ibunya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Abwa, lalu beliau berhenti dan menangis terseduh-seduh. Para sahabat pun ikut menangis. Kemudian beliau berkata, "Ini adalah makam ibuku, dan aku diizinkan untuk berziarah kepadanya. Maka aku pun menangis karena rindu padanya." Hadis riwayat Muslim. Begitulah dalamnya cinta seorang anak kepada ibunya. Meskipun beliau adalah manusia paling mulia, penuh kesabaran dan kekuatan, rindu kepada ibu tetap membuat air matanya jatuh. Setelah wafatnya ibunda tercinta di Al-Abwa, Nabi Muhammad SAW kecil kembali ke Makkah dalam keadaan benar-benar sebatang kara, yatim piatu pada usia yang sangat belia. Beliau dibawa pulang oleh Ummu Aiman ke rumah kakeknya, Abdul Muttalib, yang menyambut cucunya itu dengan pelukan penuh cinta dan haru. Abdul Muttalib adalah pemimpin Quraisy yang sangat disegani. Di balik kewibawaannya, tersimpan hati yang lembut, terlebih terhadap cucu yang baru saja kehilangan kedua orang tuanya. Kasih sayangnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan jauh melampaui kasihnya kepada anak-anaknya sendiri. Ia merasakan hubungan batin yang kuat, seakan tahu bahwa cucu ini adalah amanah istimewa yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Saking besar cintanya, Abdul Muttalib hampir tidak pernah membiarkan Muhammad SAW kecil jauh dari pandangannya. Kemanapun Abdul Muttalib pergi, disitulah cucu kecil itu dibawanya. Bahkan ketika ia duduk di atas dipan kehormatan di dekat Ka'bah, tempat yang khusus diduduki oleh para pemuka Quraisy, Abdul Muttalib mengizinkan Muhammad SAW duduk di sisinya. Sesuatu yang tidak pernah ia izinkan bagi anak-anaknya sendiri. Para paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang mencoba mencegah Muhammad kecil naik ke dipan itu, namun Abdul Muttalib selalu menegur mereka sambil berkata, "Biarkan dia, anak ini kelak akan menjadi orang besar." Kemudian ia pun mendudukkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil di sampingnya, mengelus punggungnya dengan penuh kasih, dan selalu merasa bahagia dengan apapun yang dilakukan cucunya itu. Namun takdir Allah terus berjalan. Saat Nabi Muhammad SAW berusia sekitar 8 tahun, datanglah satu lagi pukulan takdir yang sangat berat. Kakek beliau, Abdul Muttalib, meninggal dunia di Makkah. Perpisahan itu kembali menyayat hati Rasulullah SAW. Setelah kehilangan ayah sebelum dilahirkan, kemudian kehilangan ibunda saat berusia 6 tahun, kini beliau harus kehilangan sosok kakek yang selama ini menjadi pelindung, penjaga, dan tempat beliau bernaung dengan penuh kasih sayang. Namun Abdul Muttalib tidak meninggalkan cucunya tanpa perlindungan. Sebelum wafat, beliau telah berwasiat menyerahkan amanah besar itu kepada putranya, yaitu Abu Thalib, saudara kandung ayah Nabi, Abdullah. Abu Thalib menerima amanah itu dengan tulus, dan dari sinilah dimulailah fase kehidupan Nabi SAW di bawah naungan pamannya yang setia. Mengapa Abdul Muttalib menyerahkan amanah untuk merawat Muhammad SAW kecil kepada Abu Thalib? Padahal beliau memiliki banyak putra seperti Abu Lahab, Hamzah, Abbas, dan yang lainnya, yang semuanya juga mencintai Muhammad SAW kecil. Jawabannya adalah karena Abu Thalib adalah saudara kandung Abdullah seibu. Sementara paman-paman Nabi yang lain berasal dari ibu yang berbeda karena Abdul Muttalib memiliki beberapa istri. Ikatan saudara sekandung ini menjadikan kedekatan dan perasaan tanggung jawab Abu Thalib terhadap keponakannya jauh lebih kuat. Inilah sebabnya Abdul Muttalib mempercayakan amanah besar itu kepadanya. Ia tahu bahwa Abu Thalib akan menjaga Muhammad kecil SAW dengan cinta yang tulus, sebagaimana ia mencintai saudara kandungnya, Abdullah. Abu Thalib sendiri dikenal sebagai sosok yang berbudi luhur, santun, dan terpandang di tengah suku Quraisy. Ketika amanah itu diserahkan kepadanya, ia menerimanya dengan penuh kelapangan hati. Ia tidak pernah melihat Muhammad SAW kecil sebagai beban, melainkan sebagai kehormatan yang diwariskan oleh ayahnya. Maka berpindahlah Rasulullah SAW dari kasih sayang kakeknya ke pelukan pamannya, Abu Thalib.
Di rumah Abu Thalib inilah beliau menemukan tempat berlindung yang penuh kehangatan, cinta, dan perlindungan, yang kelak akan menyertai beliau hingga masa-masa awal dakwah. Abu Thalib bukan sekadar seorang paman, ia adalah sosok ayah kedua bagi Muhammad SAW. Ia tidak pernah memperlakukan beliau sebagai keponakan biasa. Di mata Abu Thalib, Muhammad SAW adalah anugerah, bahkan lebih berharga daripada anak-anaknya sendiri. Abu Thalib selalu berada di sisi beliau. Ketika Muhammad SAW makan, ia memperhatikannya. Ketika beliau tidur, ia menjaganya. Ketika beliau berbicara, ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Dan ketika bepergian, ia selalu mengajak Muhammad SAW bersamanya. Dalam setiap keadaan, beliaulah orang yang paling ia cintai, paling ia lindungi, dan paling ia khawatirkan. Kasih sayang dan perlindungan itu tidak berhenti di masa kecil semata. Bahkan setelah Nabi SAW menginjak usia lebih dari 40 tahun, ketika beliau telah menjadi Rasul dan menghadapi tekanan besar dari kaum Quraisy, Abu Thalib tetap teguh berdiri sebagai tameng bagi keponakannya. Ia tidak pernah goyah meskipun tekanan, ancaman, dan intimidasi terus diarahkan kepadanya. Abu Thalib menyadari bahwa Muhammad SAW bukan sekadar anak dari saudara kandungnya. Ia melihat ada cahaya, ada kemuliaan, dan ada keagungan pada diri Muhammad SAW. Sesuatu yang belum sepenuhnya tersingkap pada masa itu, tetapi cukup membuatnya rela mengorbankan apapun demi menjaga beliau. Ketika usia Rasulullah SAW genap 12 tahun, Abu Thalib, paman yang begitu menyayanginya, mengajak beliau ikut serta dalam perjalanan dagang ke negeri Syam. Rombongan kafilah Quraisy itu menempuh perjalanan panjang, melintasi gurun luas, lembah yang sunyi, dan perbukitan berbatu. Setelah berhari-hari perjalanan, mereka akhirnya tiba di kota kecil bernama Busra. Busra adalah sebuah daerah dekat dengan wilayah Syam. Di tempat itulah tinggal seorang rahib Nasrani terkenal bernama Buhairah. Ia termasuk salah satu pembesar dan ulama besar dalam kalangan Nasrani pada masanya. Namun karena sifatnya yang keras dan fanatik dalam memegang keyakinan, banyak ulama Nasrani lain yang tidak menyukainya. Hingga akhirnya ia disisihkan dan memilih menetap di Busra. Di Busra ini ada dua riwayat tentang latar belakang pengetahuan Buhairah. Riwayat pertama menyebutkan bahwa ia memiliki seseorang semacam dukun atau peramal yang sering menyampaikan kabar tentang dekatnya masa kedatangan seorang nabi terakhir. Peramal itu menceritakan berbagai tanda yang cocok dengan apa yang dibaca Buhairah dalam kitab-kitab lama. Selain membaca kitab suci, Buhairah juga sering mendengar kisah yang diwariskan turun-temurun oleh para ulama Nasrani sebelumnya. Riwayat kedua mengatakan bahwa Buhairah tidak memiliki peramal apapun. Ia hanyalah seorang ulama yang sangat tekun mempelajari kitab-kitab suci, sehingga ia memahami tanda-tanda kenabian berdasarkan ilmu dan riwayat dari leluhur para pendeta. Namun, apapun riwayatnya, Buhairah sangat yakin bahwa waktu kedatangan Nabi akhir zaman sudah dekat. Karena itu, setiap hari ia memperhatikan gejala-gejala alam, awan, langit, angin, dan tanda-tanda lain yang pernah ia baca. Suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan bersama Abu Thalib menuju Syam, Buhairah merasa ada sesuatu yang berbeda di alam sekitar. Ia mulai khawatir. Barangkali tanda yang ditunggu ratusan tahun oleh para pendeta dahulu akan muncul dalam waktu dekat. Buhairah kemudian pergi ke sebuah pohon besar yang tidak jauh dari biaranya. Di sanalah ia duduk setiap hari, menunggu dan memperhatikan tanda-tanda alam. Buhairah menunggu sambil menggenggam 4 tanda penting kenabian yang ia ketahui. Yang pertama, awan akan menaungi calon nabi sepanjang perjalanan. Yang kedua, pohon tempat nabi singgah akan menundukkan dahannya seakan memberi hormat. Yang ketiga, calon nabi akan duduk di sampingnya, lalu ia dapat bertanya langsung kepadanya. Yang keempat, pada tubuhnya terdapat tanda kenabian atau khataman, nubuwah. Beberapa hari kemudian, datanglah kafilah dari Makkah. Rombongan Abu Thalib bersama para pedagang Quraisy. Biasanya, Buhairah tidak pernah peduli pada kafilah yang lewat. Namun kali ini ia merasa lain, seakan hatinya digerakkan. Ia langsung menghentikan rombongan itu dan berkata, "Sudikah kalian singgah di rumahku dan makan bersama?" Abu Thalib menerima ajakannya.
Lalu Buhairah berkata, "Aku ingin semua orang yang bersama kalian datang, baik tua maupun muda, budak maupun merdeka. Jangan tinggalkan satu pun." Maka seluruh rombongan dipanggil masuk, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau ditugaskan menjaga barang dagangan. Buhairah lalu memandang semua tamu itu satu persatu, tetapi ia tidak melihat tanda-tanda kenabian sedikit pun. Maka ia bertanya dengan penasaran, "Apakah masih ada seseorang yang kalian tinggalkan?" Abu Thalib menjawab, "Ada, seorang anak kecil yang sedang menjaga barang dagangan. Namanya Muhammad." Buhairah langsung berkata, "Panggil dia kemari." Akhirnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dipanggil. Saat beliau masuk, Buhairah langsung menyadari sesuatu yang berbeda. Ia melihat tanda-tanda yang selama ini ia cari ada pada diri anak kecil berusia 12 tahun itu. Ketika Buhairah menatap ke langit, ia melihat awan yang terus menaungi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah melindunginya kemanapun ia melangkah. Lalu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati sebuah pohon, dahan-dahan pohon itu tampak menunduk, seperti memberi penghormatan. Melihat semua tanda itu, Buhairah berkata dalam hatinya, "Dialah orangnya." Dan sejak detik itulah ia yakin bahwa anak berusia 12 tahun itu adalah sosok yang telah disebutkan dalam kitab-kitab suci calon nabi akhir zaman. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Setelah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecil, Buhairah semakin yakin bahwa anak itu bukan anak biasa. Ia lalu mendekatinya dan berkata dengan lembut, "Bolehkah aku bertanya kepadamu?" Burairah bahkan sempat bersumpah dengan mengatakan, "Demi Lata dan Uzza," bukan karena ia meyakininya, tetapi karena ia menirukan cara orang Arab bersumpah. Ia mengira Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan terbiasa dengan sumpah itu. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menolak halus dan berkata, "Aku tidak pernah menyukai sumpah seperti itu." Dari jawaban itu saja, Buhairah semakin yakin bahwa anak ini memang berbeda dari manusia biasa. Kemudian ia mulai bertanya banyak hal tentang cara tidur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaannya, kehidupannya sehari-hari. Semua ditanyakan secara rinci karena ia sedang meneliti tanda-tanda yang ia ketahui dari kitab-kitab suci. Setelah puas bertanya, Buhairah memanggil Abu Thalib dan berkata, "Wahai Abu Thalib, apakah ayah dan ibunya masih hidup?" Abu Thalib kemudian menjawab dengan spontan, "Ia adalah anakku." Namun Buhairah menggeleng. "Tidak, anak ini tidak mungkin memiliki kedua orang tua yang masih hidup," katanya yakin. Maka terkejutlah Abu Thalib hingga akhirnya ia berkata jujur, "Sesungguhnya dia adalah keponakanku. Ayahnya telah wafat sebelum ia lahir dan ibunya pun telah meninggal." Maka Buhairah berkata kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bisakah engkau membuka pakaian bagian punggungmu?" Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyingkapkan bagian atas tubuhnya, dan Buhairah melihat dengan jelas cap kenabian di antara dua pundaknya. Seketika air mata sang pendeta jatuh. Inilah tanda yang selama puluhan tahun ia baca dalam kitab suci dan ia nantikan. Buhairah lalu menyampaikan peringatan keras kepada Abu Thalib. "Wahai Abu Thalib, jangan bawa anak ini ke Syam. Di sana banyak orang Yahudi. Engkau tahu bagaimana sifat mereka terhadap para nabi. Mereka membunuh para nabi tanpa hak." Buhairah tahu betul sejarah kelam kaum Yahudi dari kitab-kitab mereka sendiri. Ia takut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sasaran mereka bila sampai diketahui sebagai calon nabi akhir zaman. Buhairah kemudian berkata lagi, "Sebaiknya pulangkan anak ini ke Makkah. Anak ini memiliki urusan besar di masa depan. Ia akan menjadi nabi." Abu Thalib yang mendengar nasihat itu menjadi cemas, apalagi yang berbicara bukan orang sembarangan, tetapi pendeta besar Nasrani di negeri itu. Maka ia pun mengikuti arahan Buhairah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya dipulangkan ke Makkah dengan pengawalan beberapa pemuda terpercaya, sementara Abu Thalib melanjutkan urusan dagangnya. Demikianlah kisah pertemuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Buhairah sang rahib. Pertemuan yang menjadi salah satu bukti awal akan datangnya kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelum kita akhiri kisah ini,
kami ingin menyampaikan sebuah faedah penting terkait kedudukan orang tua Nabi Muhammad SAW. Masalah ini sering menjadi perdebatan di tengah masyarakat, bahkan memunculkan saling mencela karena perbedaan pemahaman. Dalam sebuah hadis sahih, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah ayahku?" Rasulullah SAW enggan menjawab, karena ini termasuk pertanyaan yang tidak bermanfaat. Allah telah memperingatkan agar kita tidak bertanya tentang hal-hal yang jika dijelaskan, justru membuat kita menyesal. Tetapi lelaki itu terus bertanya sampai 3 kali. Akhirnya Nabi SAW memanggilnya dan bersabda, "Inna abi wa abuka finar." Sesungguhnya ayahku dan ayahmu berada di neraka. Mendengar itu, lelaki tersebut pun menyesal telah bertanya. Disinilah awal muncul polemik. Kalimat inna abi, sesungguhnya bapakku, dipahami sebagian orang sebagai ayah Nabi SAW, yaitu Abdullah. Sebagian yang lain menolak pemahaman itu dan mengatakan bahwa yang dimaksud adalah paman Nabi, karena paman dalam bahasa Arab bisa disebut ab atau ayah. Lalu bagaimana sebenarnya kedudukan kedua pendapat ini? Pendapat pertama menyatakan bahwa kata abi memiliki arti ayah Nabi, yaitu Abdullah. Ulama yang berpendapat demikian membawa beberapa hujah bahwa secara bahasa, kata abi berarti ayah. Dalam kaidah bahasa Arab, suatu lafal dibawa kepada makna hakikinya kecuali ada dalil yang memalingkannya. Maka secara zahir, maksudnya adalah Abdullah. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi berkata, hadis ini menunjukkan bahwa siapa saja yang mati dalam keadaan kufur, maka ia termasuk penghuni neraka. Orang-orang Arab yang hidup di masa fatrah atau kekosongan Nabi antara Isa dan Muhammad, umumnya adalah penyembah berhala. Karena ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail sebenarnya masih tersisa, sehingga dakwah tauhid pernah sampai kepada mereka. Karena itu, tidak otomatis ahli fatrah selamat, terlebih bila mereka tetap menyembah berhala. Maka, menurut Imam An-Nawawi, ayah Nabi termasuk dalam hukum umum itu. Imam Al-Baihaqi menyebutkan bahwa Abdullah, Aminah, Abu Talib, dan Abdul Muthalib meninggal dalam keadaan menyembah berhala. Karena itu Nabi SAW menyebut mereka sebagai penduduk neraka. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan antara hadis tentang orang tua Nabi dan hadis tentang ujian ahli fatrah. Mereka akan diuji di padang luas pada hari kiamat, dan sebagian tidak lulus ujian itu. Karena itu, mereka termasuk penghuni neraka. Pendapat Ibnu Taimiyah juga menguatkan makna bahwa abi merujuk kepada ayah Nabi. Adapun pendapat kedua menyatakan bahwa kata abi memiliki makna paman Nabi, yaitu Abu Talib. Pendapat ini dipegang oleh ulama besar seperti Imam As-Suyuti yang memiliki karya khusus tentang keselamatan orang tua Nabi SAW. Imam As-Suyuti berpendapat bahwa kedua orang tua Nabi selamat dan masuk surga, bahkan menyebut riwayat bahwa Allah menghidupkan keduanya kembali, lalu mereka beriman, kemudian meninggal kembali. Namun riwayat ini kemudian dinilai lemah bahkan maudhu oleh sebagian ulama lainnya. Dalam perang Hunain, Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah nabi yang tidak berdusta. Aku adalah keturunan Abdul Muthalib. Jika Abdul Muthalib mati dalam keadaan musyrik, mengapa Rasulullah berbangga dengannya?" Ini menjadi salah satu argumen kuat bagi kelompok kedua bahwa keturunan Nabi SAW dari pihak ayah adalah baik dan suci. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, "Allah memilih keturunan terbaik dari Bani Hashim, dan dari merekalah aku dipilih." Kalau Nabi SAW dipilih dari keturunan terbaik, bagaimana mungkin ayah dan leluhurnya berada dalam kekufuran? Mereka berargumen, bila Abdul Muthalib adalah musyrik, tentu Nabi SAW tidak akan menyebut namanya dengan rasa bangga, sebab Allah memerintahkan berlepas diri dari orang musyrik. Lalu bagaimana sikap yang benar mengenai hal ini? Para ulama menjelaskan, kedua kelompok memiliki dalil dan hujjah masing-masing. Dan perkara ini bukanlah pokok akidah dan tidak menambah iman serta ketakwaan. Maka tidak boleh saling menyesatkan, mencela, atau merendahkan hanya karena perbedaan pendapat dalam masalah ini.
Perbedaan ini sudah terjadi sejak zaman para ulama besar. Maka kaum muslimin seharusnya tidak memperkeruh keadaan dengan emosi atau fanatisme. Demikianlah penjelasan ringkas tentang perbedaan pendapat ulama mengenai kedudukan orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing ulama memiliki argumentasi dan tidak ada alasan bagi kita untuk saling menyerang dalam masalah yang sifatnya khilafiyah ini. Masih banyak perkara agama yang lebih penting untuk kita pelajari dan amalkan. Semoga Allah menuntun kita pada ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.